Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali kita dengan mata pelajaran marketing. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang segmentasi pasar, jangan lupa untuk mengisi absen di Google Classroom. Nah, baiklah, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu tentang segmentasi pasar. Dan untuk kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis segmentasi pasar. Dalam pengadaan segmentasi pasar, maka pembagiannya dibagi berdasarkan 9 kategori. Yang pertama yaitu segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan dibagi target operasi perusahaan. Yang kedua yaitu segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi pasar ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dan dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, kemudian tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi pasar psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Yang keempat yaitu segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural. Sebagai dasar lebih lanjut dan untuk segmentasi pasar, segmentasi sosiokultural yang memiliki variabel sosiologis atau kelompok dan antropologis atau budaya dibagi dalam segmen yang sesuai tahap pada daur hidup keluarga, kelas sosial, budaya, dan subbudaya, kemudian lintas budaya atau segmentasi pemasaran global. Yang keenam yaitu segmentasi situasi pengguna. Kesempatan atau situasi bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi. Segmentasi ini dibuat untuk membantu perusahaan memperluas produk. Yang ketujuh yaitu segmentasi berdasarkan benefit. Untuk segmentasi yang mengklasifikasikan pembeli sesuai dengan manfaat yang berbeda, yang mereka cari dari produk merupakan bentuk segmentasi yang kuat. Sebuah studi yang melakukan pengujian apakah yang mengendalikan preferensi konsumen terhadap mikro atau craft beer, teridentifikasi 5 keuntungan strategi brand, yaitu yang pertama fungsional atau contoh kualitas, yang kedua adalah nilai uang, yang ketiga manfaat sosial, yang keempat manfaat emosi positif, yang kelima emosi negatif. Yang kedelapan, segmentasi hybrid. Segmen ini dibentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Sebagai contoh, segmen demografis sangat berguna untuk menemukan prospek terbaik bagi seorang pengiklan atau pemasar dalam menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan atau diisolasikan di mana mereka hidup. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi pembeli terhadap suatu produk. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini tentang jenis-jenis segmentasi pasar. Untuk minggu depan, Ibu berikan tugas yaitu mencari artikel atau materi tentang pemasaran massal dari berbagai sumber
kemudian buat ringkasan dan kesimpulan, kemudian akan dipresentasikan pada saat Zoom minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.